Mana mungkin kamar yang terkunci dengan sistem yang udah modern, tapi dibuka dengan dicongkel. Di balik dunia diplomasi yang tenang dan penuh protokol, tersimpan sebuah kisah yang menggetarkan. Seorang diplomat senior Kementerian Luar Negeri ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang penuh misteri. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi juga tak ada penjelasan logis atas kematiannya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kematian ini terjadi di salah satu kos-kosan elit di kawasan Jakarta. Diplomat tersebut dikenal sebagai sosok yang tertutup, namun sangat profesional. Rekan kerja menyebutnya tidak memiliki masalah pribadi yang mencolok. Namun beberapa hari sebelum kematiannya, ia dikabarkan tengah menangani dokumen rahasia yang berkaitan dengan isu luar negeri yang sangat sensitif. Pertanyaannya, apakah ini hanya kematian biasa, atau ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Dugaan pun bermunculan, mulai dari tekanan kerja, intrik politik, hingga kemungkinan keterlibatan pihak asing. Mana mungkin kamar yang terkunci dengan sistem yang udah modern, tapi dibuka dengan dicongkel. Dan itu disorot banget. Ketika disorot banget kan kita dimikir, kenapa bisa begitu ya? Apa yang akan ditampilkan, apa yang akan ditonjolkan dari cara dia mencongkel itu. Nah, dari sini juga sudah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lagi. Orang meninggal gitu dengan kondisi lakban, bisa biasa aja mukanya. Sambil kami tampilkan, coba, sambil kami tampilkan. Pas lagi dia ada megang handphone, nggak ada ekspresi sama sekali, nggak ada shock-shocknya. Pada saat dia masuk, ini kan sebentar lagi pintu akan dibuka. Lihat tuh. Sambil berdiri boleh, Mbak Zoya? Enggak apa-apa sini. Oh, enggak, sambil duduk, silakan. Lihat tuh. Nggak ada ini shocknya sama sekali. Lihat dia keluar. Oke. Reaksi yang ini, Mbak? Reaksi ini ketika masuk bukan, Kak? Lihat. Reaksinya tuh kayak, oh oke, kita rekam ya. Ini kayak ada SOP-nya, enggak sih? Ya, saya tidak mau berasumsi. Saya cuma, kita tuh minimal mungkin tidak seperti korban kekerasan, ada tonic immobility dan sebagainya. Tapi kan secara perilaku, tuh, oke, kita rekam. Ya, do something. Kita disclaimer, kita tidak menuduh, kita tidak tahu psikologi orang ya, Mbak ya. Tahu. Tapi kalau pengamatan awam versi Mbak Zoya. Cuma dari begitu pertama kali melihat itu yang paling genting menurut saya gitu ya. Begitu pertama kali melihat tidak ada ekspresi kaget sama sekali. Coba kalau misalnya kita ya masuk ke dalam ruangan yang asing apalagi gitu ya. Kan we don't know what to expect. Begitu kita masuk ke dalam ruangan itu ada orang di lakban kuning. Apa sih ekspresinya? Kan paling shock dulu atau apa? Nggak ada reaksi itu. Itu menurut saya agak janggal. Pihak kepolisian dan intelijen dikabarkan sudah turun tangan. Tapi sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar menjawab rasa penasaran publik. Apa pendapat kalian? Apakah ini hanya kecelakaan biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan pembahasan misteri ini. Hanya di ada SHD temuan yang Channel. bisa jadi titik terang. Dari mulai bukti CCTV yang lengkap sudah dilihat juga oleh Kompolnas bersama penyelidik atau penyidik, lalu juga termasuk ada kunci slot. Tadi dikatakan Kompolnas juga jadi temuan baru yang cukup signifikan. Sebenarnya kalau dari sisi Anda, apakah ini jadi titik terang? Apakah kasus ini kemungkinan besar akan bisa terungkap dalam waktu cepat setelah 2 pekan publik menunggu? Ya, kalau ini temuan Kompolnas tadi saya anggap titik menambah terang ya, semoga bukan titik terang. Sampai sekarang menurut saya titik terangnya belum ada. Karena kalau kita mau mengungkap kasus ini itu sebenarnya 2 pertanyaan yang perlu dijawab oleh polisi. Yaitu nomor 1 itu mengapa korban itu meninggal. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana meninggalnya itu. Gitu. Apakah dia meninggalnya sebelumnya mengalami kekerasan atau karena kecelakaan atau karena sakit dan sebagainya. Nah, mengapanya ini yang harus dibuktikan nunggu daripada hasil otopsi. Itu kalau Kapolda mengatakan scientific crime investigation. Scientific crime itu adalah alat untuk membuktikan. Dalam hal ini alatnya adalah 1 psikologi forensik dan patologi forensik. Dan kalau yang tindakan-tindakan itu adalah otopsi ataupun visum atau kalau perlu nanti ekshumasi. Nah, sementara ini sampai sekarang kemarin kan ditunggu katanya 1 minggu gitu ya. Tapi ternyata 2 minggu karena apa? Ternyata forensik itu meriksanya paling cepat 2 minggu karena apa? Kalau meriksa toksikologi itu tidak hanya ketemu kemudian dilihat di mikroskop selesai urusannya. Ya. Kadang-kadang butuh reaksi, reaktor apa gitu, ini zat apa, kemudian direaksikan dengan ini, oh ini berarti ini. Itu jadi membutuhkan reaksi ya, sehingga makan waktu. Itulah kira-kira yang membuat prediksi yang tadinya diperkirakan cuma seminggu selesai,
kemudian ternyata sampai 2 minggu juga belum selesai itu. Menurut keterangan dari Kompolnas, Saudara, hari ini polisi melakukan cek TKP terkait dengan olah TKP tambahan untuk penyelidikan terkait dengan kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat dari Kemenlu. Sejauh ini, Saudara, menurut keterangan dari Kasubit Pemnas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 5 orang saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 5 orang ini adalah yang pertama, inisial VD atau rekan kerja korban, kemudian juga ada DMS yang juga merupakan rekan kerja dari Arya Daru Pangayunan. Yang berikut yang sudah diperiksa juga adalah penjaga kos berinisial S, tetangga indekos maksud kami berinisial FM, serta istri korban yang berinisial MAP. Hingga saat ini, Saudara, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara kurang lebih sebanyak 4 kali. Ditambah dengan hari ini, Saudara, terakhir itu olah TKP dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. Kita akan dengarkan keterangan dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam berikut ini. Informasi awal yang sebelumnya kami dapat, ngecek lokasi, ngecek detail kamar, ngecek apa yang ada di CCTV dan sebagainya. Apa ini TKP, olah TKP? Enggak ada olah TKP untuk ngecek. Terima kasih ya.